karena banyak masyarakat memang masih salah sebut Basnas dengan Basarnas. Nah, pengembangan desa ini melihat potensi yang ada di desa-desa itu. Hal apa saja yang sangat memungkinkan untuk dikembangkan. Baik. Halo pemirsa Disposisi, diskusi seputar informasi masa kini. Kita berjumpa lagi di edisi ketiga. Nah, di edisi ketiga ini kita punya tamu spesial yang akan membahas dan mengupas tuntas mengenai Badan Amil Zakat Nasional. Bersama kami telah hadir Ketua Umum Basnas Kabupaten Nunukan, Ustadz Zahri Fadli. Nah, Bapak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Ustadz, boleh dijelaskan nih apa saja peran dari Basnas dalam mensejahterakan masyarakat yang ada di Kabupaten Nunukan? Mungkin ada beberapa program begitu yang terkait tentang kesejahteraan masyarakat Nunukan. Silahkan Pak Ustadz. Terima kasih. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama, terima kasih Bu diundang ke tempat ini. Mudah-mudahan ini juga bagian dari sosialisasi kita, komunikasi kepada masyarakat, karena banyak masyarakat memang masih salah sebut Basnas dengan Basarnas. Jadi sebagian menyebut itu Basnas ya Basarnas, sehingga tidak jarang mereka telepon, Ustadz ada yang mati di laut kemarin, bagaimana kabarnya? Ada kejadian seperti itu ya Ustadz ya? Banyak ya dari masyarakat ya? Karena mereka masih belum bisa membedakan mana Basarnas dengan Basnas. Mana Basnas, ya. baik. Jadi kalau Basnas itu Badan Amil Zakat Nasional yang berkedudukan di pusat yang disebut dengan Basnas RI, kemudian Basnas Provinsi dan Basnas Kabupaten Kota. Basnas itu lembaga pemerintah yang non-struktural yang secara nasional memiliki 5 program pokok. Jadi program pokok Basnas itu sama, dari pusat sampai ke daerah itu programnya sama. Cuman penjabarannya tentu menyesuaikan di kondisi daerah masing-masing. Ya, yang pertama programnya adalah Indonesia Sejahtera. Nah, kaitannya kepada Indonesia Sejahtera, tentu Basnas ini diamanahkan secara nasional membantu pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan itu 1%. Jadi 1% dari tanggung jawab pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan itu dibebankan kepada Basnas. Oh iya, baik. Nah, sehingga bagaimana kemudian Basnas menerjemahkan amanah itu. Nah, maka kita melalui program-program inilah sehingga di Indonesia Sejahtera itu tidak hanya yang bersifat konsumtif. Bahkan kita di tahun 2022 ini orientasi Basnas itu kepada pengembangan ekonomi masyarakat. Sehingga yang diperbesar itu adalah bukan bantuan yang sifatnya konsumtif, tapi justru bantuan modal usaha. Bantuan modal usaha di tahun 2022 ini ya? Iya, secara nasional. Dan modal usaha ini tidak hanya Basnas Kabupaten, tapi semua berkolaborasi. Artinya kami Basnas Nunukan pun juga bisa mendapatkan bantuan dari Basnas RI maupun Basnas Provinsi. Pada tahun ini kami juga seperti yang kami serahkan kemarin bulan Ramadan, itu modal usaha kita dapat dari Basnas Provinsi yang kita alokasikan untuk ekonomi itu 120 juta. Nah, kemudian kita juga ada namanya, sebelumnya itu adalah ZCD, Zakat Community Development. Nah, sekarang dia berubah menjadi pengembangan ekonomi desa. Pengembangan ekonomi desa. Sebenarnya programnya tuh mirip-mirip saja, tetapi dia lebih konsentrasi pada pengembangan desa. Nah, pengembangan desa ini melihat potensi yang ada di desa-desa itu. Hal apa saja yang sangat memungkinkan untuk dikembangkan. Baik. Entah itu di bidang pariwisata mungkin. Iya. Seperti itu ya, sektor pertanian mungkin seperti itu ya, Ustaz. Jadi apapun yang potensial untuk bisa mengangkat ekonomi masyarakat
Nah itu diakomodir oleh Basnas. Oke. Artinya ketika Basnas kabupaten memiliki keterbatasan dana, itu bisa dibantu oleh Basnas RI. Bahkan untuk pengembangan ekonomi itu kita besar sekali bantuannya, terutama dari Basnas RI. Itu bahkan sampai 3 miliar Bu untuk ekonomi yang sifatnya komunitas. Nah yang kemarin yang sekarang kita sudah ada bantuan yang sifatnya komunitas itu di daerah Sebatik Tengah. Kita ada peternakan kambing, kemudian juga ada pertanian, ya ada juga di daerah Sebuku itu yang kaitannya kepada zakat community development. Jadi apa namanya Indonesia Sejahtera itu tidak hanya kepada yang sifatnya konsumtif. Bahkan kami juga bagaimana kemudian meringankan beban masyarakat. Kami untuk tahun ini, tahap awal ini kami memberikan bantuan pembiayaan dana BPJS Ketenagakerjaan. Yang tahap awal kami alokasikan 50 per kecamatan. Jadi kita tahap awal 500, target kami mungkin sampai 2000 lebih. Karena BPJS Ketenagakerjaan ini Bu sangat membantu jaminan masyarakat. Mungkin kesehatan sudah ada, sudah di cover ya, sudah di cover oleh masing-masing lah ya. Tapi ketenagakerjaan ini kan belum. Nah para imam, para mubalik masjid, para duafa ini kan mereka tidak ada jaminannya. Nah sementara manfaatnya itu luar biasa. Nah kemudian bagaimana ini bisa terrealisasi? Kami bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, sehingga biayanya di cover oleh Basnas. Nah, ini juga karena manfaatnya begini. Jadi ketika dia mengalami kecelakaan kerja, itu kalau ketenagakerjaan itu sifatnya unlimited ya. Jadi biayanya itu tidak terbatas. Bahkan biaya transportasi apabila memerlukan rujukan itu juga dibiayai oleh BPJS. Nah, kemudian manfaatnya lagi yang kedua, ketika mengalami musibah misalnya nauzubillah ya, tentu tidak ada orang yang ingin meninggal dunia, tapi itu pasti. Nah maka jaminannya adalah anaknya ini mendapatkan beasiswa dari SD sampai S1 untuk 2 orang. Jadi gratis maksimal 2 orang. Misalnya orang. Anaknya 3 berarti yang 1 tidak tercover, yang 2 tercover, yang 2 tercover sampai S1 itu dibiayai. Kemudian dia juga mendapatkan bantuan 42 kali gaji. Nah 42 kali gaji itu standar imam dengan marbut masjid kalau melalui kami itu 2 juta. Berarti dia mendapatkan 84 juta. Itu langsung dibayarkan satu kali? Bayarkan cash. Nah inilah yang kami juga usaha kami untuk membantu masyarakat. Target awal kami 500, tapi kalau kita menyasar masyarakat yang tidak memiliki jaminan sosial, nah ini mungkin bisa sampai ribuan. Nah, tapi tentu kami tidak bisa sekaligus karena tidak mudah untuk mencari data. Yang 500 ini baru sekitar 300-an data masuk ke kami. Dan itu sudah kemarin launchingnya pada tanggal 10 kemarin di kantor Bupati. Kemudian yang kedua itu kaitannya kepada Indonesia Sehat. Pada prinsipnya sih sama. Kenapa program ini ada? Tentu orientasinya hanya ingin memberikan bantuan kepada masyarakat. Kita pun saat ini kan sudah ada namanya BPJS Kesehatan. Tetapi kendala masyarakat itu adalah yang pertama apabila mereka harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih tipe tinggi, atau biasanya itu ke Makassar, ada ke Surabaya atau ke Jakarta. Ini transportasi mereka kan terbatas. Kemudian ketika mereka berobat itu kan tidak hanya mereka dibebani oleh biaya transportasi, tapi yang menunggu perlu makan, perlu minum. Nah, ini juga kita akomodir di situ yang kaitannya kepada kesehatan. Kemudian Indonesia Cerdas. Nah, Indonesia Cerdas itu kita saat ini memberikan banyak beasiswa kepada anak-anak Nunukan. Dan ini kami tidak hanya dari Basnas Kabupaten Nunukan,
kami kemarin juga dari Basnas provinsi. Nah, sekarang kami sedang mengajukan lagi ke Basnas RI untuk 100 anak kita yang ada di Nunukan. Nah, pemirsa Disposisi, ada informasi yang menarik nih. Beberapa saat yang lalu, Basnas Kabupaten Nunukan mengikuti sebuah event yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Dan kabar baiknya, Basnas Kabupaten Nunukan menyabet gelar pertama. Kita mau tahu nih dari Pak Ustadz, gimana ceritanya nih Pak Ustadz? Kok bisa sih Basnas Kabupaten Nunukan menduduki peringkat terbaik se-Kalimantan Utara ya? Kita simak ya. Waduh, berat ini Bu ya. Mungkin karena begini Bu, penilaian itu kan ada kategori-kategori. Iya, siap. Artinya dari satu aspek itu memang ketika kita mengikuti semacam lomba ya yang dilaksanakan oleh KPI, itu tidak hanya Basnas tapi memang organisasi pengelola zakat se-Kalimantan Utara. Artinya di situ Basnas Kalimantan Utara, kemudian ada Las-Las se-Kalimantan Utara. Nah itu tentu ada beberapa kriteria yang menjadi penilaian mereka. Itu berdasarkan poin-poin tertentu yang mereka inginkan, kemudian itulah yang menjadi objek penilaian mereka. Nah, sehingga mereka menilai dari hasil apa yang kita laporkan, apa yang kita jawab dari beberapa item mereka yang mungkin mereka menganggap Nunukan pada saat itu dianggap lebih baik dari yang lain. Oh, kita harus support ya, kita harus apresiasi nih Pak. Satu Kalimantan Utara loh ini. Amin. Ya, kalau boleh dibocorkan kemarin kriterianya apa aja Pak? Kriteria penilaiannya? Basnas itu kan dari beberapa aspek sih ya, karena Basnas itu kan tidak hanya dari aspek pengelolaannya, karena begini, ada pemberdayaannya. Pemberdayaan itu kan aspek pengelolaan zakatnya, pengelolaan keuangannya, nah gitu. Kemudian dari aspek lain bagaimana pertumbuhannya, gitu. Yang tadinya misalnya perkembangan zakatnya seperti apa, dari aspek-aspek itulah yang kemudian menjadi penilaian mereka. Jadi bukan hanya dari sisi pelaporannya, gitu, pendaya gunaannya dan sebagainya. Jadi dari sekian aspek itu dinilai dan berhasil keluar, Basnas Kabupaten Nunukan menjadi yang terbaik. Mudah-mudahan tahun depan menyabet gelar yang sama Pak ya. Amin. Wah, saya sebenarnya begini, kami itu ibarat begini ya. Kalau kami analogikan seperti perusahaan, kita ini membuat sebuah produk, kemudian produk itu kita tawarkan kepada orang. Nah, kemudian orang menggunakan itu, apakah produk itu memberikan manfaat, ada yang dia rasakan manfaatnya atau tidak, kan gitu. Problemnya kan di situ. Iya, betul. Ya, jadi tidak mudah sesungguhnya Basnas. Kalau bahasa kasarnya kita ini mencari, mendistribusikan, kemudian melaporkan. Iya. Kalau di sini kan enak sudah. Semuanya ya. Kalau kayak pemerintah ini kan enak sudah, ada anggarannya udah dialokasikan. Tinggal pelaporannya Pak ya. Iya. Kalau kami ini mencari lagi, mencari mendistribusikan. Yang susah itu kan Bu, mempertahankan kepercayaan orang. Benar. Karena kan dipercayakan ya. Jadi semuanya masyarakat Kabupaten Nunukan mempercayakan zakatnya, infaknya semuanya ke Basnas. Ya. Maka satu-satunya mungkin yang boleh ria itu hanya Basnas. Kenapa seperti itu Pak Ustadz? Iya kan begini, kita ketika melakukan pendistribusian apa ini kan harus dipublikasikan. Kalau kita bersedekah kan sembunyi-sembunyi. Benar. Tapi kalau ini kita wajib karena bagian dari transparansi Pak ya. Jangan sampai kita sudah menitipkan zakat kita, infak kita, kemudian loh uang kita dikemanain nih sama Basnas gitu Pak ya. Walaupun ini kami masih lemah dalam hal itu, tetapi memang secara kelembagaan kita ada namanya SIMBA, Sistem Manajemen Informasi Basnas. Artinya begini, jadi kami Basnas itu secara nasional berapa masuk hari ini, berapa keluar dan dikeluarkan kemana, itu akan dibaca oleh Basnas RI. Langsung kelihatan. Jadi transparansinya udah langsung jelas Pak ya. Iya, secara nasional kita memang ada namanya sistem itu. Jadi dan itu operatornya tersendiri.
Jadi Oke. dia hanya tugasnya untuk menginput berapa zakat masuk, siapa yang berzakat. Heeh. Karena memang idealnya kalau kayak di pusat itu setiap muzaki itu dia sudah punya namanya IPWZ. Ya, jadi seperti IPWP itu Bu. Benar. Tapi Nah, khusus zakat Pak ya. Khusus zakat. Ah. Ya, sehingga memang dia kedepannya memang itu juga bahkan menjadi ATM Bu. Mm-mm. Mungkin nanti bisa digunakan untuk belanja di mart-martnya Basnas Ya, gitu. nah, seperti kan gini, ASN itu kan yang ada di Nunukan itu sebenarnya semua sudah terdata ke pusat. Nah, cuman kami oke. di sini belum punya mesin cetaknya. Oke. Jadi nanti kalau sudah gedung baru, Insya mesin Allah. cetaknya baru, kita Amin. semuanya dapat namanya kartu itu lah ya. Iya. Dan Kominfo kan bisa nyumbang juga. Oke. Iya. Memang menyumbang informasi. Benar. Nanti jangan lupa kami dikabari Pak. Jadi Siap. biar kita bisa bincang-bincang lagi di podcast Boleh. disposisi ini Pak ya. Iya, siap. Seperti Terima kasih. itu. Insya Allah. Baik. Pak Ustadz, sebelum kita berpisah, kami dari Diskominfo ada sedikit kenang-kenangan buat Basnas Kabupaten Nunukan, sebuah buku yang mudah-mudahan bawa manfaat untuk kita semua. Ya, terima kasih. Iya. Terima kasih Ibu. Iya, Mudah-mudahan sama-sama. ini ya kenangan di Kominfo. Iya. Terima kasih pemirsa Disposisi dimanapun Anda berada. Kita tadi sudah bincang-bincang banyak hal terkait Basnas dengan Ketua Basnas Kabupaten Nunukan, Ustadz Zahri Fadli. Semoga apa yang disampaikan Pak Ustadz menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi pengalaman baru bagi kita semuanya yang awalnya tidak tahu, kita menjadi tahu. Salam sejahtera, salam bahagia dari saya Asal Zumara dan seluruh kerabat kerja Disposisi yang bertugas pada pagi hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Ya.